kamarnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba ada suara pintu yang diketuk. Kyungmin pun terkejut. Rupanya itu adalah Sung Ho, sang manajer di tempatnya bekerja, yang ingin mengembalikan dompet yang tertinggal di mobilnya. Melihat rumahnya yang gelap gulita, pria ini menawarkan bantuan untuk memperbaiki listrik yang padam. Ternyata sekring di rumah wanita ini turun, entah karena kelebihan beban atau sengaja ada yang menurunkannya. Namun Kyungmin pun kemudian mulai curiga, bagaimana mungkin atasannya ini bisa langsung tahu nomor rumahnya. Karena takut, Kyungmin pun langsung kabur dengan alasan akan membelikan bosnya ini kopi dan meninggalkan pria ini sendirian di kamarnya. Tak lama, Kyungmin pun datang dengan membawa polisi. Namun saat pintu dibuka, betapa terkejutnya, Sung Ho telah tewas dengan kepala yang digantungkan di handle pintu. Jadi siapakah pelaku sebenarnya? Ini sungguh sangat mengejutkan. Ya, pria ini dibunuh oleh seorang psikopat yang setiap malam bersembunyi di kolong tempat tidur Kyungmin. Usai kejadian itu, wanita ini pun kembali ke apartemennya. Lalu wanita ini menemukan sebuah kunci di bawah laci kamarnya. Dia pun lalu mengecek satu persatu kamar yang ada di apartemen ini dan mencocokkan dengan kunci yang dia temukan. Lalu dia berhenti di satu unit apartemen. Kemudian dia membuka kamar dengan menggunakan kunci yang dia temukan di kamarnya. Nampak sebuah kamar yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya. Kyungmin pun memastikan ada sebuah foto wanita penghuni kamar ini. Namun mengapa dia tidak kembali untuk menempati apartemennya? Lalu Kyungmin dan sahabatnya Hyungju pun menganalisis kemungkinan besar yang berkaitan dengan peristiwa yang menimpanya akhir-akhir ini. Pencarian ini membawa Kyungmin ke sebuah rumah yang mencurigakan. Bagaimana tidak, Kyungmin melihat door lock yang sama persis dengan yang ada di rumahnya. Dan yang lebih mengagetkan, kode angkanya pun sama dengan kode miliknya. Wanita ini kemudian mengumpulkan keberanian untuk masuk ke rumah ini. Dia berjalan perlahan-lahan memasuki satu persatu ruangan. Saat wanita ini melihat-lihat ke dalam, pintu tertutup sendiri, membuat jantungnya seolah-olah meloncat. Namun ternyata itu hanya angin. Dia pun meneruskan langkahnya. Dan pemandangan mengerikan menyambutnya. Iya, ini adalah wanita yang ada di dalam foto. Wanita penghuni apartemen kosong itu. Dia disekap di sini dengan tangan terikat dan infus yang menancap. Kondisi wanita ini sungguh sangat menyedihkan. Kyungmin pun segera menghubungi polisi. Namun nampaknya penghuni rumah ini kembali. Bergegas Kyungmin ingin keluar, namun semua itu terlambat. Dia pun kemudian memutuskan untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Pria ini berkata kepada wanita yang tak sadarkan diri itu bahwa teleponnya terus saja berbunyi. Dan secara tak sengaja ponselnya itu pun terjatuh di dekat Kyungmin yang sedang bersembunyi. Untung saja pria ini hanya merogohnya dengan menggunakan tangan, sehingga Kyungmin pun tak ketahuan. Kyungmin benar-benar ketakutan setengah mati. Lalu Kyungmin pun mendengar pria ini akan menghabisi si wanita sekarat karena telah menemukan target baru. Wanita yang tinggal satu lantai di bawah Sung Hye, yang mana itu adalah dirinya. Di saat pria ini sesaat keluar, Kyungmin memanfaatkannya untuk kabur. Namun baru saja beberapa langkah, pria ini pun kembali. Kyungmin pun segera bersembunyi di balik pintu. Dan disinilah dia melihat bahwa kedua kaki sang wanita sudah dipotong.